Pernah gak sih kalian nonton pertandingan sepak bola? Tapi pas lihat pemainnya, kalian malah mikir ini orang mau main di Piala Dunia atau baru mau berangkat les matematika. Kalau kalian lihat skuad Spanyol belakangan ini, perasaan itu pasti muncul. Di saat negara lain masih bergantung sama pemain veteran yang lututnya sudah mulai bunyi krak-krak. Spanyol justru datang dengan pasukan bocah kematian yang umurnya bahkan belum legal buat beli minuman keras di beberapa negara. Mereka ini adalah kumpulan remaja yang wajahnya masih penuh jerawat, tapi kakinya sudah bisa bikin back-back senior seharga triliunan kelihatan kayak amatiran. Banyak yang bilang Spanyol sekarang itu lebih mirip taman kanak-kanak. Tapi masalahnya, ini adalah taman kanak-kanak paling mematikan di kolong langit. Mereka gak butuh otot kawat tulang besi. Mereka cuma butuh bola di kaki buat bikin lawan pusing 7 keliling. Tapi pertanyaannya, kok bisa Spanyol punya stok pemain muda yang gak ada habisnya? Apakah mereka punya ramuan rahasia? Atau memang ada sistem gila di balik layar yang memaksa anak kecil buat jadi dewasa belum waktunya? Yuk, mari kita bahas. Kenapa rata-rata skuad Spanyol itu muda banget? Ini bukan karena pelatih mereka gak suka orang tua, tapi karena Spanyol punya sistem yang namanya La Fabrica dan La Masia, yang sudah jadi standar global. Tapi rahasia sebenarnya bukan cuma di akademi, melainkan di peraturan Liga Spanyol dan keberanian klub-klubnya. Di Spanyol ada sebuah tradisi unik, di mana klub-klub gak takut buat nurunin pemain umur 16 atau 17 tahun di kasta tertinggi. Kenapa? Karena krisis finansial yang sempat melanda banyak klub Spanyol beberapa tahun lalu justru jadi berkah terselubung karena gak punya duit buat beli pemain bintang dari luar. Mereka dipaksa buat masak pemain sendiri. Hasilnya muncul nama-nama kayak Lamine Yamal, Gavi, hingga Pau Cubarsí yang sudah ngerasain tekanan Liga Champions pas teman-teman sebayanya masih sibuk main TikTok. Selain itu, Federasi Sepak Bola Spanyol punya filosofi yang seragam dari level U15 sampai tim senior. Jadi, pas anak-anak ini naik kelas ke timnas utama, mereka gak perlu adaptasi taktik lagi. Mereka sudah hafal di luar kepala gimana cara muter bola ala tiki-taka modern. Ditambah lagi, ada peraturan di Spanyol yang sangat ketat soal kepemilikan pemain muda, yang bikin bakat-bakat lokal ini terlindungi dan dapat jam terbang yang konsisten. Bayangin aja, di saat pemain Inggris atau Italia baru dapat debut di umur 21 tahun, bocah-bocah Spanyol sudah punya 100 penampilan di umur 19 tahun. Mereka bukan prematur. Mereka cuma lebih cepat matang karena sistem yang memaksa mereka untuk bertarung di level elit sejak dini. Spanyol gak lagi nunggu pemain jadi matang. Mereka yang menciptakan standar kematangan itu sendiri. Inilah yang bikin timnas Spanyol punya rataan umur paling muda, tapi dengan pengalaman yang gak kalah sama pemain yang sudah mau pensiun. Kalau kita bicara soal potensi Spanyol di Piala Dunia 2026, kita gak bisa lepas dari nama-nama yang bikin kita ngerasa tua. Siapa saja pemain kuncinya? Yang pertama, tentu saja si anak ajaib Lamine Yamal. Di umur yang bahkan belum genap 20 tahun saat Piala Dunia nanti dimulai, dia sudah jadi tumpuan di sisi sayap. Dia bukan cuma jago gocek bola, tapi punya visi bermain yang bikin kita mikir kalau dia adalah reinkarnasi Messi dengan versi yang lebih lincah. Lalu ada Gavi dan Pedri di lini tengah. Duo ini sering disebut sebagai penurus sapi dan Iniesta. Meskipun Gavi sempat dihantam cedera parah, mentalitas petarung yang dia punya adalah sesuatu yang jarang dimiliki pemain muda. Dia gak takut buat adu fisik sama gelandang lawan yang badannya 2 kali lipat lebih gede. Di lini belakang ada Pau Cubarsí, bek yang mainnya tenang banget kayak orang lagi meditasi. Padahal yang dihadapi adalah striker yang haus darah. Kekuatan utama Spanyol di 2026 bukan cuma soal individu, tapi soal kolektivitas. Mereka main bola kayak orkestra yang sudah latihan bertahun-tahun. Potensi mereka buat juara sangat besar. Kenapa? Karena saat tim lain masih sibuk melakukan transisi atau bongkar pasang skuad mereka,
anak-anak Spanyol ini sudah nyetel satu sama lain sejak level junior. Mereka punya keuntungan fisik karena masih muda, energi gak habis-habis buat pressing tinggi, dan keuntungan mental karena sudah terbiasa juara di level Euro maupun UEFA Nation League. Kalau mereka bisa menjaga konsistensi dan gak meledak karena ego, Spanyol adalah kandidat terkuat untuk membawa pulang trofi emas ke kota Madrid. Pada akhirnya, Spanyol sudah membuktikan bahwa umur hanyalah angka. Mereka mendobrak stigma kalau Piala Dunia itu harus dimenangi sama pemain berpengalaman yang rambutnya sudah mulai beruban. Spanyol datang dengan keberanian, membawa anak-anak sekolah ke panggung dunia, dan memaksa seluruh planet bumi buat mengakui kejeniusan sistem tinggi dan keuntungan mental karena sudah terbiasa juara di level Euro maupun UEFA Nation League. Kalau mereka bisa menjaga konsistensi dan gak meledak karena ego, Spanyol adalah kandidat terkuat untuk membawa pulang trofi emas ke kota Madrid. Pada akhirnya, Spanyol sudah membuktikan bahwa umur hanyalah angka. Mereka mendobrak stigma kalau Piala Dunia itu harus dimenangi sama pemain berpengalaman yang rambutnya sudah mulai beruban. Spanyol datang dengan keberanian, membawa anak-anak sekolah ke panggung dunia, dan memaksa seluruh planet bumi buat mengakui kejeniusan sistem mereka. Taman kanak-kanak ini mungkin terlihat menggemaskan saat di luar lapangan, tapi begitu peluit dibunyikan, mereka berubah jadi mesin penghancur yang siap melumat siapa saja. Piala Dunia 2026 bisa jadi adalah saksi sejarah di mana dunia sepak bola benar-benar bertekuk lutut di hadapan para remaja. Nah, menurut kalian gimana? Apakah skuad bocah Spanyol ini beneran bisa konsisten sampai final? Atau mereka bakal kena mental pas ketemu tim yang mainnya kasar kayak preman pasar? Siapa pemain muda Spanyol favorit kalian yang bakal meledak di 2026 nanti? Tulis di kolom komentar. Bye-bye.